Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat nabinya tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang cerdas itu adalah bahasa pelunggung niki dengan si tahu mikir niki. Orang yang paling pandai mikir itu adalah orang yang bisa memikirkan nasibnya di masa depan. Ngasih tahu mikir untuk masa depan. Tetapi lewat surah Wadduha Allah berfirman yang dimaksud masa depan itu adalah akhirat. Lamun pelunggung sami niki masa depan, lamun tebajang masa tua, ya dan masa depan. Lamun tekanak masa depan niki masa bajang. Mari dengan tebajang niki bapak-bapak tiang, orang tua tiang, pemikir pelunggung meniki nak untuk masa depan kamu nak, untuk masa depan pelunggung nak, dan masa depan yang dimaksud oleh orang tua kita adalah masa tua. Tetapi menurut agama bukan, jamaah sekalian. Masa depan yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah akhirat. Akhirat itu masa depan kita. Namun masa tua, jamaah sekalian, belum tentu. Risa iruh, berilmulah kamu nak, berusahalah kamu nak untuk masa depanmu. Kapan maksudnya? Masa tua. Belum tentu orang itu, anak itu hidup pada masa tua. Umur 40 meninggal dunia, umur 20 meninggal dunia. Tetapi akhirat itu jamaah pasti. Masa depan adalah masa yang pasti. Pasti masa depan itu. Maka dari itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, Allah berfirman menyambut kalimat nabinya yang mulia ini, memperjelas kalimat nabinya yang mulia ini. Allah berfirman, wal asri, demi waktu. Di dalam Al-Quran waktu itu jamaah sekalian ada yang dikatakan as-sa'ah. As-sa'ah juga waktu. Tetapi untuk kalimat as-sa'ah itu balis sa'ati ayyana mursaha. Ada juga waktu as-sa'ah itu untuk hari kiamat. Ada juga kata waktu di dalam Al-Quran jamaah sekalian pakai ad-dahri. Nah niki Allah bersumpah pakai kata al-asri, wal asri. Aku bersumpah kata Allah demi waktu asar. Waktu asar. Sebenarnya ulama berkata demi waktu. Nah, spesial terkhusus litahassus waktu yang dimaksud pada kata al-asri niki jamaah waktu asar. Ya kembe di sini Allah Ta'ala bersumpah pada waktu asar. Hasil Imam Syafi'i jamaah sekalian, karena arah asar niki kuntik lalu. Asar niki artin masa yang pendek. Ibu-ibu lamun demopuk niki hujan niki. Kena belian sekali untuk betul lagi. Lamun demopuk ibu, lamun dok wah siram niki ibu dok pemani nabi ya bahasa belum. Ya artinya asar niki. Asar artinya pijat. Ya artinya asar niki. Berarti asar itu jamaah sesuatu yang sudah mau lunas, mau selesai. Lamun guguyonan dengan tawak lain, lamun marah umur bapak niki umur wahasar niki. Siapa niki wahasar. Lamun dia anjak niki kira-kira jam seki lah, bandar zuhur lah. Sebab dia udah 40 niki jam 44 mau masuk 45 sekarang. 45 dia sekarang niki. Bahkan dia serius ya umur 15. Ustaz Akram niki telung dasa lagu umur 10. Adik zaman sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Lamun menurut dengan toa peniki, bapak niki umur asar. Tetapi sesenggak pemaran niki tidak benar. Yang paling benar adalah sumpah Allah ini. Wal asri, maha suci Allah, maha benar Allah. Demi waktu asar, demi saat asar. Ya kembe jamaah.
kan lamun dengan bersumpah jamaah dengan demen bersumpah kadu segera nara bersumpah ada dengan bersumpah demi apel nggak lalu hargain bapak lunas demi gelas mesti lamun nara dengan bersumpah pakai barang benda berharga lamun dengan Arab demi ayah dan ibuku niki atau demi langit dan bumi. Nah ini Allah bersumpah lamun pelugum sami kan lamun perkara tersumpah oleh pengadilan nanti sih demi Allah lamun dilanggar sumpah dan niki temu temah tetapi niki Allah bersumpah demi waktu berarti waktu asar ini benar-benar terjadi jamaah benar-benar terjadi waktu asar niki Nabi sumpah Allah Nabi lalu disumpahin sidi-sidi Allah Ta'ala lamun perkara bapak Nabi lalu disumpahin penyaksian niki penyaksian bahwa bangket niki ndek dua dijual Nabi lalu disaksian perkara niki bahwa orang ini benar-benar tidak pernah mencuri. Nah Allah bersumpah si lalu sumpahin sidi-sidi Allah Ta'ala Nabi lungguh si lalu sumpahin sidi-sidi Allah Ta'ala adalah lungguh sami niki manusia niki wal asri demi waktu wahai manusia kamu itu kata Allah kamu itu lafi khusrin dalam keadaan rugi ini Allah bersumpah tiang pelunggung niki dalam keadaan rugi orang diki ada untung lalu Ustaz termasuk berlebih lah mau sekedar jadi supir apalagi jadi supir tuan guru ustaz alim rugi ibu-ibu rugi sili atas tokol dengan 4 niki rugi walaupun harap makanan dek dulu tahu no kelor mak pidato aja program niki sadap rugi semua manusia rugi Imam Syafi'i berkata begini ini Bapak Ampura yang dia sampaikan meniki menurut penafsiran ayat menurut penafsiran Imam Syafi'i ini bahasa beliau khusrin niki Bapak bukan satu kerugian makna khusrin itu bukan satu kerugian berbagai macam kerugian sejuta kerugian puluhan juta kerugian menurut Imam Syafi'i khusrin baris roh memiliki baris 2 bawah artinya berbagai macam kerugian yang kedua bahasa Imam Syafi'i lafi itu manusia itu bukan sekedar bukan tempatnya yang rugi Bapak tetapi manusia itu di dalam kerugian contoh niki pelunggung niki di Lombok deh satu Bapak berarti mulai bahasa Bapak kan ini terbuka kan Dendek malu hujan niki ini dah telah niki maksud dia Bapak niki pelunggung sami niki di dalam rumah niki bukan pelunggung niki rumah tetapi di dalam rumah manusia itu di dalam kerugian dia sudah rugi tetapi di dalam kerugian dia ada sekedar rugi niki ya macam dia ada sekedar rugi di dalam kerugian niki tahu berarti di luar kerugian le kiri kerugian le atas de kerugian le bawah de kerugian jari lama de tokol kerugian lokasi niki kerugian ternyata jamaah dunia niki sudah dunia kerugian dunia niki rugi tetap berbalik doang dunia rugi ini Allah bersumpah menurut penafsiran Imam Syafi'i subhanallah jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah maka Nabi bersabda andai kata dunia ini barang berharga niscaya orang kafir itu tidak diberikan minum walaupun marak air liur belalang tidak pernah menginam tetapi dunia ini dinara arti bagi Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu karena manusia lafi khusrin manusia itu ada di dalam kerugian mari Bapak keluar pelunggung dalam kerugian ini arak dek cara keluar arak Bapak dua ayat ini bahasa Imam Syafi'i
wal asri, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Maka keluarlah kamu wahai manusia di dalam kerugian itu. Bagaimana caranya? Amanu illalladzina amanu. Yang kedua, wa amilus solihat. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi. Yang keempat, wa tawasau bis sabri. 4 cara inilah cara pelunggung keluar dari lafi khusrin itu. Di dalam cara pelunggung keluar di dalam kerugian itu ada 4 cara. 1 saja Bapak tidak bisa. 2 saja tidak bisa. 3 saja tidak bisa. Harus 4 cara ini. Ya cara embot diri, ya cara pesugul diri oleh dalam kerugian niki. Inilah bulan yang pelunggung niki bermajelis zikir. Ada tahun berbentak pesugul diri oleh dalam kerugian niki. Mohon maaf jamaah sekalian, lamun tadi wah ngaji di tahun di tetopol berbalik kayaknya ke ngeraos, kayaknya ke berdiskusi, kayaknya ke bertalatan di dalam api kerugian, di dalam kondisi kerugian di tahun diri. Dengan syarat sebab pelunggung bermajelis niki ternyata Bapak itu dalam kerugian. Enggak lamun dekat saling iur, saling olok, saling yang besia, saling talun hati yang di dalam kerugian, rugi Bapak marah-marah. Ini teman saling talun hati yang, ini teman besia, ini teman perkara nyerang tetokol doang. Sekedar pelunggung duduk saja di dunia ini sudah rugi. Oleh sebab itu jangan banyak macam-macam, jangan banyak tingkah pelunggung sami di dalam kerugian ini. Lebih baik kita cabut diri. Segera Bapak cabut diri dalam kerugian ini. Bagaimana caranya? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nabi iman. Lamun bahasa pelunggung ngaji laik bahasa masailah, perukunan, bidayah. Amantu billahi wa bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhir. Nah niki ja definisi iman uni ditajasi dengan taat menurut fikih. Kena na pendek, kena jamaah sekali. Lagu bukan sampai di sana. Bukan sampai di sana. Tidak sekedar percaya kepada Allah Ta'ala. Bukan. Amantu billahi. Bukan tiang pelunggung sami percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kepercayaan pelunggung sami kepada Allah niki membuat pelunggung bisa keluar dari masalah rugi niki. Berbagai model. Dan niki modelnya sekalian. Iya si lalon sadu niki, si lalon terpercaya ini ki mesti ketuaan. Berarti yang Bapak niki yang berangan kali di daerah Kuta ada niki Bapak kan? Demi kuah berangan di daerah Kuta niki ibu ketuaan ke Bapak. Nelen ya merari kancik kuah kita berkemilaan ibu niki 2 tahun. Duduk di demi dan 2 tahun ibu. Aku jalur lama doang lah nganti niki pas ke jalur bypass. Demi kebetulan le bedare Kuta niki demi ku ada terima rumah ni kangguk ke tiang, kangguk ke pelunggung mestan. Lagu lek balik kena kalang berketuan doang lek dalam angan. Ya Allah, percaya tiang sama omongan dedara si arah lek Kuta niki. Tiang sangat percaya kepada dedara Kuta niki. Tetapi waktu tiang mempercayai dedara Kuta niki timbul pertanyaan Malik. Itu apa ni? Kan melek kedatang doang jari. Akhir datang ke Malik ke ketuaan. Tentu mencari Ustaz. Dia percaya pelunggung. Tiang mau tiang jadi nomor 2, 3, 4 pokok de baik aku Ustaz. Kan Malik Bapak niki anu. Lagu 6 mana? Dah kat yang anak kerubelah. Saking percaya tiang lek niki, saking nimut nah kepada Allah Bapak. Semakin percaya pelunggung kepada Allah, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam diri. Itu cara orang beriman. Semakin desadu lek dedara Kuta ni, semakin sering datang tuntut pembenaran kata-katanya. Lamun ada pelunggung beriman kepada Allah,
percaya kepada Allah, enggak lalu negawe bapak sujud ruku pengajian, sujud ruku pengajian, jadi lebih zikir ini larak baik lalu dituntut dari sida Allah Ta'ala, iya dengan berangan aja percaya aja dari sida Allah Ta'ala milik sida dari kuta makin ibu ibu atau milik sida dari kuta waktu kejok albilad ini ke bedai niki di peteluan di anak niki melombar mustaz ini kalau juga anak buah niki jalan-jalan jok Mandalika aku cinta kamu nih terima kasih nih lagu nek kuali teh bapak nek kuali teh jangan apa nih dari kuta cinta aja iku ustaz nih dari deparan ke cinta aja tetapi kalau tiang datang lagi tuntut kalimatnya mengatakan aku cinta kamu itu dia pun dari kuta niki bapak berangan tiang pun berangan. Nah ini jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Kita lah mulai percayain dengan tiang tuntut. Sama dengan jamaah kau. Tiang sadu lek pelunggung. Sampai tiang nagih pirang pengajian. Sampai tiang tenak lagi. Kenapa jamaah sekalian? Tiang sadu lek pelunggung sami. Yang sangat nah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sadu percaya pelunggung dari sida Allah Ta'ala tagih janji Allah itu. Bisa ndak? Jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Kenapa tidak bisa? Nabi Ibrahim pernah menagih janji kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim berkata, "Ya Allah, kau berjanji kelak pada hari kiamat kau akan menghidupkan seluruh orang yang mati. Seluruh orang yang mati kau hidupkan walaupun orang mati itu sudah hancur lebur jadi tanah." Allah menjawab, "Wahai Ibrahim, mana lebih sulit membuat pertama atau merakit ulang?" Bukan mendaur ulang bapak. Kalau merakit lagi kan barang onderdilnya sudah ready. Kalau memproduksi bapak barangnya belum ready, bentuknya bagaimana? Allah menjawab, "Wahai Ibrahim, belum ada wujudmu seperti apa aku ciptakan manusia, aku mampu menciptakannya. Apalagi wahara contoh, apalagi wah kemiak pertama, gampang wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim pun kembali bertanya, "Wahai Allah, aku belum puas terhadap jawabanmu." Ini kan selayaknya orang bercinta nih bapak. Ini dialog cintanya kepada Allah pelunggung seperti itu. Aku cinta kepadamu, ya Allah, saking aku cinta, aku beriman kepadamu. Nabi Ibrahim dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? "Wahai Allah, kalau begitu aku ingin lihat bagaimana cara kau menghidupkan orang mati." "Undem sadu," kata Allah. "Apakah kamu tidak percaya aku mampu menghidupkan orang mati?" "Bala ya Allah, walakin lihat ma'innal qalbi." Sadu kelek pelunggung ya Allah, lagu ada kisi tenang. Ada kisi tenang ateng. Allah sadu pelunggung mampu menghidupkan orang mati. Coba lagu melen ke seriuk langsung saksi yang langsung lek julung beremben tanda. Beremben cara menghidupkan orang mati. Lalu Allah berfirman, "Baik, kau sembelih 4 burung. Cacak, lembut, sampai lembut, lalu kau letakkan di 4 bukit, lalu kau panggil burung itu, wahai Ibrahim." Lalu Ibrahim menyembelih 4 burung, jamaah sekalian. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Baik ya Allah." Nabi Ibrahim pun menyembelih 4 burung, lalu beliau pada bahasa timur niki cacak niki, cacak bapak niki, lalu dicampur daging niki, otak, naik, baduk, ate, semua dicampur. Lalu Ibrahim alaihissalam meletakkan di 4 bukit, 4 gunung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sudah Ibrahim, sudah, silakan panggil." Lalu Nabi Ibrahim memanggil, "Wahai burung, datang ke sini dan hiduplah kembali atas izin Allah." Maka daging burung itu jamaah sekalian datang. Lalu dia rakit dirinya sendiri. Dia rakit lalu berdiri. Datang bulunya yang sudah dibuang itu datang lagi dan hidup seperti semula. Apa kata Ibrahim? "Wallahi, sekarang aku percaya bagaimana cara kau menghidupkan benda yang mati lagi. Seperti inikah ya Allah?" Nabi Ibrahim pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu imannya Nabi Allah Ibrahim full, lebih dari 100%. Namun bahasa Malaysia niki bapak 100%. Nah ini Nabi Ibrahim berkata, "Sekarang aku percaya ya Allah, aku percaya kepadamu." Nah oleh sebab itu ini iman jamaah. Iman pelunggung memiliki harus bertanya kepada Allah. Cari janji Allah dalam Al-Quran. Mana janji Allah dalam Al-Quran? Terutuk. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Kalau kamu berzikir, wahai hambaku, aku pun menyebutmu. Coba beda janji Allah si marak niki model.
Lalu rasakan bagaimana Allah menyebut kita, rasa beremben tanda tersebut sida Allah Ta'ala. Sudahkah Allah menyebut kita? Yang kedua, janji Allah Nabi, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, luwe entan istighfar, ya keben kamu duwe bande, lamun bangkol ya keben kamu anak, lamun anak ya kepemulia anak, lamun ya susah ya kebahagia kamu. Baca surat Nuh di ayat pertama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berjanji kalau kamu rajin istighfar, aku akan memberikan kamu kebahagiaan dunia akhirat. Coba terutuk janji di sini Allah Ta'ala. Apa juga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai manusia, berjalanlah kamu di muka bumi ini, lalu sebut aku di mana saja kamu berada, kamu bisa menemukan aku di sana. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah sekalian. Itu janji Allah. Sebut aku dimanapun saja kamu berada. Marak makin kita sebut desida Allah Ta'ala, jamaah sekalian gih. Kita sebut desida Allah. Arak nek desida Allah Ta'ala makin arak. Arak nek desida Allah Ta'ala arak. Berembe dan terasa niki. Mohon maaf jamaah sekalian. Hafizani wa iyyakumullah. Hadir ndak tiang saat sekarang niki? Hadir tiang gih. Napi jari alat pelungguh meniki tahun tiang hadir. Penentang serius dikit tiang dengar dikit suara tiang. Mohon maaf ande de tadi walar ande tiap buta tuli rasa dikit entan kehadiran tiang rasa dikit nggih. Nah, mbe model dikit derasa luwe dengan berdura-dura niki hadir Ustaz, hadir kedok, hadir Ustaz, hadir Ustaz, hadir. Kan dia dengar si kedok. Kehadiran tiang niki dia dengar si kedok. Kehadiran tiang dia disiruk si buta. Rembe dan berasa kehadiran tiang rame dengar. Jangan-jangan kehadiran Allah kita tidak bisa rasakan karena buta dan tulinya hati kita. Sungguh hadirnya Allah pada malam ini di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Karena kita bisa melihat dengan mata batin dan bisa mendengar dengan mata batin. Nah niki jamaah sekalian. Di mana-mana Allah, aina ma takunu fasamma wajhullah. Kalau kamu sebut aku kata Allah, kamu menyaksikan tentang kehadiranku di sana. Sayang seribu sayang kehadiran Allah. Banyak orang yang tidak mampu merasakannya dan melihat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya iman kita. Niki syarat sebab kita keluar dari kerugian. Yang kedua, wa amilus solihat. Alat yang kedua, pelunggum sami bisa keluar dari kerugian niki. Pertama amanu, yang kedua wa amilus solihat. Kerugian Nabi maksud sebenarnya kita dari segala macam kerugian yang diaturin pelunggum pertama baru khusrin niki berbagai macam kerugian. Ada orang rugi berumah tangga, ada orang rugi berusaha, ada orang rugi berperjalanan, ada orang rugi memimpin. Jadi kepala desa sirik miskin. Ada orang rugi jadi anak, ada orang rugi jadi ayah, ada orang rugi berilmu, ada orang rugi beribadah, rugi beribadah. Kenapa? Tidak pandai, tidak tahu cara mengeluarkan dirinya dari kondisinya itu. Rugi jadi masyarakat itu, rugi jadi masyarakat Lombok Tengah, rugi jadi ustaz, rugi jadi tuan guru, rugi jamaah sekalian. Kata Imam Syafi'i, andai kata surah wal asri ini saja Allah turunkan, jangan Allah turunkan surat-surat yang lain, niscaya manusia bisa selamat dari dunia, bisa selamat di akhirat. Cukup wah bagi manusia surah wal asri ini saja. Padahal ayat paling kunci dalam Al-Quran. Lakukan menurut Imam Syafi'i, lamun tadi terjelasan makin ini dia tahun kena. Yang kedua apa? Wa amilus solihat. Lebih kena wa amilus solihat Bapak. Si kena wa amilus solihat niki kena unin te berbahasa, kena unin te bertutur kata, kena unin te berkelampan, kena lain, kena sahabat, kena masyarakat, kena lalu dekelor, kena pergaulan, kena pikiran, kena hati. Ia kena wa amilus solihat. Dia cukup kena pikiran terang, dia kena hati. Dia cukup kena entah bermasyarakat, lagu dia kena entah berkeluarga, dia cukup. Wa amilus solihat niki Bapak kena segala-gala, kena menurut saya.
kena menurut desida Allah Ta'ala. Sebab kena menurut desida Allah Ta'ala belum tentu kena menurut masyarakat. Kena menurut masyarakat belum tentu kena menurut desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena menurut desida Allah Ta'ala. Tahu-tahu berbahasa. Tahu berbahasa jamaah sekalian. Contoh kecil nih kiki. Mohon maaf. Kena lalu dekel orang nih. Kena lalu dekel orang. Contoh kecil nih kiki. Ada ulama bapak niki namanya Ibnul Arabi. Beliau umur 17 tahun sudah menjadi wali besar. Beliau pada suatu saat niki dia tenang ibadah. Dia tenang ibadah. Pada suatu saat nanyalah kepada istrinya, wahai adikku, kenapa aku tidak tenang minggu-minggu niki? Tembak dekat Tuhan, engkau dik tahun. Zikir tiang tidak selesai, ibadah tiang tidak selesai, sholat tahajud tidak bisa. Tembak dik ini tenang. Kata istrinya, dik tahun baik bewad lai, kan dinara wah kelai katanya. Akhirnya mikir-mikir, ternyata yang menyebabkan dia tidak tenang jamaah sekalian adalah bembek wah lepas. Bebek niki lepas buntakan pupak tetangga. Oh iya, apa pendek tenang. Akhirnya si Ibnul Arabi ini pergi ke tetangganya. Wahai saudaraku, bembek kelepas. Telu jelo si wah liwat. Seminggu si wah liwat. Lalu kambingku niki kaken ruun pupak bangket pelunggung. Pada hari ini aku minta maaf. Kata keluarganya ini, mohon maaf kata tetangganya niki. Wahai saudaraku, tidak apa-apa sila, biar sudah kambing munik bembek meniki kaken pupak niki tidak jadi masalah, sebab pupak niki ndek hanyam malah anak kerondap, saya akan matikan pupak itu. Tapi syukur nara bembek kaken pupak niki, alhamdulillah yunin tetangga niki. Tetapi kata Ibnul Arabi, tidak, sebelum kau merelakan, mengikhlaskan rumput yang dimakan oleh kambingku, aku ini semakin berat katanya. Kata tetangganya, kembik enggak? Mohon maaf wahai saudaraku, yang menyebabkan tahajudku tidak tuntas, zikirku tidak tuntas gara-gara bembek isikaken pupak pelunggung. Maka pada hari ini mohon maaflah, maafkan aku dan relakan aku. Kata tetangganya, maafkan si dewa sila. Adik wah bembek niki kaken pupak sili bangket nih jadi masalah katanya. Nah niki jamaah sekalian, ternyata ibadah kita tidak beres. Apa bembek dekakan pupak dengan itu dia namanya hidup tak ibadah. Makanya dia tanya sekarang pelunggung niki, si berbalik-balik sedih nerurong niki, wah terbayar si pemerintah tanah niki nggih, di wah terbayar. Pelunggung terus talet nangke. Ada tidak di kau yang seperti ini bapak? Coba kau ketuan, kau ketuan pelunggung niki lek kuten, lek kau kan, akhir lek luwek dengan jawab kemarin niki. Belum tanah rurung niki terbeli si pemerintah. Bau nanuk niki, undak pelunggung, terbayar nih si pemerintah kan? Dia minta terbayar si pemerintah. Terus dia menuah jari pinggir jalan niki, punti talet deh. Pupak pancor manis keluar, lemak desir ada pancor manis niki. Terus napiaran endah niki, tebu, nangke, uang terbayar niki si pemerintah. Uang, saya EP. Lamun pemerintah EP berarti se Indonesia EP. Kan pelunggung talet nangke. Coba pasang oleh kalimat Ibnul Arabi si baru. Arak sopok tetangga lain mangan bembek. Mulia dia sempurna sih terasa ibadah, berat dia rasakan ibadahnya. Zikirnya tidak selesai gara-gara kambingnya memakan rumput tetangga. Dia beliau kelor. Bu pelunggum sami niki, pelunggum kelor nangke niki. Bu tak udah nalat tanah negara. Lewat ada serik jauh pancor manis niki. Walaupun lek julun musola, ada ndak tiang tanam sesuatu? Tidak ada. Tiang berkaca ke Ibnul Arabi. Kan anak nih ke Ustaz, murid santren, bukan tiang yang nalet itu, orang lain. Kalau tiang, enggak. Anggur bukan tiang yang nalet, tetangga sebelah. Banyak orang pancor manis seperti itu. Tetapi tiang sering sampaikan di masjid pancor manis. Lagu wallahu alam tepati kapendik.
khusus untuk majelis zikir Hisnul Mane munarat nangke lek julur balik ngendeng izin julur seluruh Indonesia yang boleh keluar. Ini yang menyebabkan ibadah kita tidak tenang. Dah satu ni dengar je nak ustaz sepi nanti dia kesampaian kata Ibnul Arabi, bukan kata tiang ni. Makanya Al-Maghfurah Bapak Maulana Syekh bangkat beliau ni lek Majidi. Beliau itu bangkat yang penaran Majidi, desa Majidi itu karena Datuk Majid ia itu bangkat desa Majidi. Kaya Bapak Maulana Syekh Jamal beli bangkat doang puruk siaran Datuk Majid niki. Makanya kampung itu namanya Kampung Majidi karena Datuk Majid berbeng tanah untuk dengan bebalik sampai makin. Dan kayak percuma dengan bebalik. Pada bebalik wah tanah doang tian. Akhirnya mereka berumah di desa Majidi itu. Belum eling. Tukang penyakap Bapak Maulana Syekh, tukang pengaruh, tukang garun bangkat Bapak Maulana Syekh niki, bawang kita antap dulu itu, tebawang Bapak Maulana Syekh antap. Lek bangkat Bapak Maulana Syekh sendiri. Dimana jauh antap ni, dimana tebawang antap niki nyerang ke jauh makan. Terjauh nyelaluk lek paken. Ndek nyerang terpentun antap niki lek paken. Mun terjauh jauh geden. Basang sekat me sampai itu po. Nggih, tiang nyelaluk lek paken. Bah. Jauh me antap sini nyelaluk lek paken. Nggih. Jauh tulak itu. Jauh tulak itu menggah. Lagu ndek mah terpentun. Walaupun dia pentun lagu jauh me nyelaluk aning paken. Ndek kelor si Bapak Maulana Syekh. Sekedar jauh nyelaluk lek paken. Lamun belum kontak isi paken. Dan kamu berdoa ya Allah jadikan aku wali. Bagaimana ketelitinya ulama besar kita. Angkat lu memilih aru jari wirid telitian sekedik lek pekeloran punggung. Lamun temile aru nyari wirid. Dah kak dejak sengkel budun wirid. Lamun tendek teliti lek makanan je. Ndek ni itu ring ke. Tak bisa itu Bapak. Rata-rata semua orang soleh itu kenapa mustajab doanya? Karena makanannya teliti. Lamun meleng merang doa mustajab doa makanan ada telitian sekedip. Pilih girang suruh diterumbuk beli bawang. Rajin apel niki siu robok sekit ni. Dia mah terumbuk siapa ni robok di. Pembeli songel. Ada tak seperti ini? Banyak. Ibu-ibu niki jangan sekalian hafizani wa iyyakumullah. Olahan Bapak kurangan wah bertimuk sila wirid doang lek balik lagu teliti makanan ndak kalau orang nangke situ talat lek tanah rurung insyaallah lagu ya si terawah Bapak lengge niki roh desa bahasa Bapak niki kan desa niki yang tanya lagi apakah masyarakat kau saja yang berhak di tanah itu atau seluruh Indonesia Bapak menurut pelumum seluruh Indonesia nggih kalau begitu lagu ya si terawah ya keluar deh kiai lalu dobren lamun arak bau tahu tembau si lain jak si lain Bapak pendek si rurung niki secara logika Bapak sila secara logika melendek tanak dengan tetaletang nangke pelunggung bau melek dah pendek dia temeli tiba-tiba makin dengan talet tebu lek julung balas niki bau lah kan melek tekandik ke anak itu nama talatan bunyi ya bau ni ya keluarkan masalah itu secara logika saja apalagi secara hukum agama apalagi secara hukum rohani subhanallah ya kenen Bapak wa amilus solihat niki nah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr tengok Bapak sih